Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita, tergantung dari siapa yang memanggil kita. Kalau yang memanggil adalah tokoh ternama, orang yang memiliki pengaruh, memiliki kewibawaan, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Tetapi jika panggilan itu datangnya dari orang biasa, maka akan menjadi pengalaman yang kurang memberi kesan mendalam dalam hati kita. Demikian pula dalam menanggapi panggilan, dapat memunculkan berbagai ragam sikap. Ada yang langsung menanggapi, ada yang bersikap acuh tak acuh, bahkan ada yang secara tegas menolak panggilan tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kisah para murid Yesus dapat menjadi bahan refleksi bagi kita dalam menanggapi panggilan Yesus. Injil Matius pasal 4 ayat 12-23 menceritakan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang melebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutilah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Mereka segera mengikuti Yesus karena mereka pasti menemukan sesuatu yang bisa menjamin kehidupan mereka, baik di dunia sekarang ini maupun di akhirat nanti. Apa itu? Hanya mereka yang tahu pada waktu itu. Tetapi kemudian kita mengetahui bahwa pribadi Yesuslah yang menjadi alasan mereka meninggalkan segala-galanya dan mengikuti ajarannya. Mari kita mencermati kisah panggilan murid Yesus dari kutipan Injil tadi. Yang pertama, panggilan selalu diawali dari Yesus. Yesuslah yang lebih dahulu mengambil inisiatif. Demikian pula dalam kehidupan kita. Yesuslah yang pertama-tama memanggil kita untuk menjadi pengikutnya. Karena itu tentu dalam kehidupan sehari-hari, kita juga hendaknya senantiasa bersatu dengan Dia di dalam doa-doa kita. Demikian juga di dalam keputusan-keputusan penting dalam kehidupan kita, hendaklah kita melibatkan Yesus atau bertanya lebih dahulu kepada Dia apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah makna dari inisiatif panggilan yang pertama-tama datang dari Tuhan sendiri bagi kita. Yang kedua, ketika Yesus memanggil mereka, serta-merta mereka menanggapinya secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tanpa berpikir panjang, mereka segera meninggalkan pekerjaannya, bahkan keluarganya, untuk segera mengikuti Yesus. Demikian juga dalam kehidupan kita.
ketika kita terpanggil untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita juga serta-merta menanggapinya dan mengikutinya, melaksanakannya di dalam kehidupan kita, karena kita yakin itulah yang terbaik buat kita. Yang ketiga, mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan kehidupannya, bukan para pejabat atau penguasa, melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang-orang yang dianggap berdosa. Dari sana kita tahu bahwa Yesus juga mengangkat harkat dan martabat orang-orang sederhana, orang-orang miskin, dan bahkan orang-orang yang tidak dipandang oleh orang lain. Itu juga menjadi keyakinan bagi kita bahwa semua orang dipanggil oleh Tuhan tanpa kecuali. Yang keempat, Yesus juga memanggil orang-orang kaya. Dan di dalam sejarah gereja Katolik kita mengetahui itu. Kita ingat kisah Suster Lucy Agnes, misionaris Claris dari Santa Teresa Calcutta. Ibunya Cecilia Darmoko adalah saudara sepupu dari pemilik perusahaan rokok jarum Robert Budi Hartman. Lucy Agnes adalah tamatan S2 dari salah satu universitas di Chicago, Amerika Serikat. Dia rela meninggalkan orang tuanya yang kaya dan menjadi miskin sebagai biarawati misionaris Claris. Semuanya itu karena Yesus. Dan dia bahagia dengan pilihan hidupnya itu. Yang kelima, ketika mereka mendapat panggilan Yesus, mereka rela meninggalkan segala-galanya, pekerjaannya, bahkan keluarganya. Mereka mengikuti Yesus tanpa bertanya-tanya, tanpa meminta jaminan terlebih dahulu. Mereka begitu mempercayai Yesus, dan ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Kiranya itu juga yang menjadi pedoman bagi kita di dalam menjalankan tugas panggilan dan perutusan kita masing-masing, baik sebagai imam, biarawan dan biarawati, maupun sebagai rasul abang, ya, sebagai kepala keluarga, ya, sebagai apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil, diutus, maka kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika memanggil murid-muridnya, memang Yesus tidak menentukan syarat apapun. Tetapi dalam berbagai pengajarannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan itu, antara lain dapat kita baca dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 sampai 26. Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terlalu banyak pertimbangan, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Keluarga memang penting, tetapi jangan sampai kecintaan kepada keluarga menjadi penghalang untuk bersikap terbuka pada sesama yang lain. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.